Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi atau Undang-Undang Migas kembali tak berbuah hasil di tahun 2025. Keseriusan pemerintah dan DPR pun dipertanyakan. Mengingat begitu mendesaknya kebutuhan akan kepastian hukum di sektor yang menjadi penopang ekonomi dan ketahanan energi nasional ini. Awal 2025, desakan untuk merevisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi atau Undang-Undang Migas kembali menguap. Isu ini kembali muncul usai rancangan Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba resmi ditetapkan menjadi undang-undang. Kebutuhan akan adanya kepastian hukum mengemuka setelah regulasi telah berusia lebih dari 2 dekade dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri migas nasional maupun global. Substansi Undang-Undang Migas dianggap banyak yang harus dievaluasi. Pasalnya, ketentuan yang ada belum memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor, khususnya di sektor hulu migas. Sebagai contoh, salah satu permasalahan yang harus dibenahi adalah mekanisme lelang wilayah kerja atau WK Migas, di mana saat ini pemerintah mengandalkan skema tender terbuka yang mewajibkan minimal 3 peserta. Padahal jumlah perusahaan yang memiliki kemampuan dan pengalaman eksplorasi hulu migas di tingkat global sangat terbatas. Revisi Undang-Undang Migas sendiri masih jalan di tempat, meski setiap tahun masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas di DPR, namun isu ini belum pernah dibahas serius. Penyebabnya pemerintah sendiri yang tidak setuju untuk membahas hal ini. Bahwa RUU Migas yang sedang dibahas bertujuan yaitu untuk memperbaiki tata kelola sektor migas dan juga meningkatkan peran dari BUMN dalam industri. Namun ada kekhawatiran bahwa regulasi yang ada belum cukup memberikan kepastian bagi investor dan justru membebani Pertamina. Ketidakpastian hukum di sektor migas bukan tanpa latar belakang. Sejak disahkan, Mahkamah Konstitusi tercatat sudah 3 kali melakukan pembatalan dan merevisi sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Pembatalan dan revisi pasal ini akibat adanya beragam gugatan, mulai dari isu pelanggaran HAM, argumen merugikan kepentingan nasional, hingga pandangan bahwa undang-undang ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 3 kali putusannya, Mahkamah Konstitusi tercatat membatalkan 16 ketentuan dalam Undang-Undang Migas. Putusan tahun 2003, MK menegaskan harga BBM dan gas tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar, serta membatasi kewenangan Menteri ESDM. MK juga menetapkan kewajiban domestic market obligation, yaitu kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada kondisi tertentu. Tahun 2012, MK mengeluarkan putusan yang secara dramatis membentuk kembali landasan hukum sektor migas di Indonesia. Paling signifikan adalah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas atas dasar prinsip bahwa negara harus memegang kendali atas migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dampak ketidakpastian hukum migas ini berimbas pada sejumlah sektor hulu migas. Di antaranya, investasi merosot. Contohnya pada tahun 2016 yang hanya mencapai 9,8 miliar US dollar atau turun 46% dari tahun 2015. Cadangan migas juga semakin minim, seperti di tahun 2016 yang hanya memiliki 3,3 miliar barel atau hanya 0,2% cadangan dunia. Imbas lainnya juga berpengaruh pada wilayah kerja atau WK Migas yang sepi peminat. Hal ini berpengaruh juga pada minimnya pengeboran seperti yang terjadi di tahun 2016 yang hanya 34 sumur, turun 49% dari tahun sebelumnya. Revisi Undang-Undang Migas diyakini dapat menentukan masa depan kegiatan industri hulu migas.
Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari meningkatkan peran badan usaha milik negara atau BUMN yang diberi peran lebih, serta menjalin kontrak dengan badan usaha swasta yang mengelola blok migas, hingga usulan badan usaha khusus migas yang diberi peran pengelolaan Petroleum Fund yang bisa dimanfaatkan untuk eksplorasi, pembangunan infrastruktur migas, hingga dekarbonisasi. Di sisi lain, pemerintah yang sejak awal seakan enggan melakukan revisi Undang-Undang Migas justru terus berusaha menggenjot sektor hulu. Pasca bubarnya BP Migas, pemerintah melalui Perpres nomor 9 tahun 2013 mendirikan Satuan Kerja Sementara atau SKK Migas yang bertugas mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Memasuki 2025, pemerintah memasang sejumlah target produksi migas guna mendongkrak APBN. Lifting minyak bumi dipatok mencapai 605.000 barel per hari dengan target gabungan migas sekitar 1,75 juta barel setara minyak per hari. Dengan target ini, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP migas dipatok mencapai 120,99 triliun rupiah. Realisasinya hingga semester 1 2025, produksi minyak rata-rata mencapai 602,4 barel per hari atau mendekati target APBN. Sementara total lifting migas mencapai 1,75 juta barel setara minyak per hari atau melampaui target APBN. PNBP Migas pun sudah mencatat 57,3 triliun rupiah atau 54,5% dari target. Sejumlah faktor berperan atas pencapaian ini, mulai dari SKK Migas yang mendorong akselerasi pengeboran sumur dengan target 993 sumur di tahun 2025, hingga peningkatan investasi hulu migas semester 1 2025 yang mencapai 7,19 miliar US dollar atau setara sekitar 117,6 triliun rupiah, naik 28,6% dibanding tahun lalu hingga menunjukkan optimisme industri. Akhir 2025 diproyeksikan produksi minyak akan terus menunjukkan tren positif hingga bisa mencapai sekitar 625.000 barel minyak per hari pada Desember 2025, melampaui target awal APBN berkat upaya percepatan kegiatan di sektor hulu. Atas capaian ini, Presiden Prabowo Subianto pun sempat menargetkan produksi minyak Indonesia mencapai 900.000 hingga 1 juta barel per hari pada medio 2028 hingga 2029. Peningkatan lifting minyak sendiri diklaim tak lepas dari upaya kementerian menekan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS untuk mengerek kinerja sepanjang tahun. Dengan melihat perkembangan lifting kita sekarang yang ada, maka untuk lifting migas kita mencanangkan sekitar 1.594.000 BOPD. Itu gabungan ya, lifting migas ya. Meski pencapaian positif diklaim pemerintah, namun kampanye revisi Undang-Undang Migas tetap disuarakan. Sejumlah kenyataan seperti masih banyaknya lapangan migas tua, mangkraknya 306 wilayah kerja migas setelah persetujuan operasi atau POD disetujui pemerintah, hingga isu lingkungan hidup bermuara pada tuntutan revisi Undang-Undang Migas. Dengan adanya revisi, maka diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi perizinan kegiatan hukum migas hingga bisa mempermudah investasi, mengatasi masalah produksi agar bisa menekan gap impor, serta mendorong peningkatan produksi. Revisi Undang-Undang Migas juga diharapkan mempertegas fungsi pengawasan guna mengantisipasi kebocoran aset hingga terabaikannya aspek lingkungan, di mana keberadaan alam dipertaruhkan untuk generasi yang akan datang. Terpenting, revisi Undang-Undang Migas diharapkan bisa menambah cadangan migas nasional dan mewujudkan swasembada energi agar Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri.